Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk unsur pengejaran. Perkenalkan, nama saya Kurnian Fatma, seorang dosen tetap di jurusan akuntansi Universitas Cendrawasih Papua. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Cendrawasih pada tahun 2013 dan melanjutkan studi magister akuntansi saya pada Universitas Cendrawasih di tahun 2016. Perjalanan saya di dunia akademik dimulai sejak tahun 2014 sebagai asisten dosen dan kemudian dipercaya menjadi dosen tetap sejak tahun 2019 hingga saat ini. Namun bagi saya, pengajaran bukan sekedar soal mentransfer ilmu. Saya percaya bahwa ilmu harus berpihak dan bertumbuh kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sejak tahun 2016, saya turut menggagas dan terlibat aktif dalam dua komunitas sosial. Yang pertama adalah komunitas Live Papua atau Literasi for Everyone Papua yang berfokus pada literasi baca tulis bagi anak-anak di wilayah pedalaman, khususnya Kabupaten Kerom, serta literasi keuangan bagi pelaku usaha, khususnya asli Papua di kawasan Jayapura dan sekitarnya. Yang kedua adalah komunitas Aku Bergerak, yang adalah singkatan dari Akuntansi Uncen bersama Gerakan Ekonomi Kerakyatan, yang saya rintis sejak tahun 2018 sebagai upaya kolektif untuk membangun kemandirian ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya juga aktif menulis dan telah menerbitkan sejumlah buku yang semuanya berakar dari pengalaman lapangan, pengamatan reflektif, dan kepedulian terhadap Papua. Di antaranya adalah 33 dan 44 opsi, dua kumpulan opini reflektif tentang pendidikan, ekonomi, ekologi, dan kesehatan di Papua, diterbitkan tahun 2020 oleh penerbit Orbit Indonesia. Papeda Akuntansi, sebuah kampanye ekonomi kreatif digital yang ditujukan untuk kalangan masyarakat terpinggir, Lentera atau literasi untuk negeri Cendrawasih, buku yang mendokumentasikan praktek literasi, baca tulis, keuangan, dan digital di Papua. Yang berikut Kewirausahaan Merdeka dan Ekonomi Kerakyatan yang memuat jejak pengabdian masyarakat dalam konteks lokal, serta beberapa karya lainnya seperti buku Papua People, Planet, and Peace, Papeda, Paradigma Pemberdayaan dalam Aksi, Pena Papua, dan Menoken, Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan. Yang semuanya mengangkat tema tentang ekonomi ekologis, literasi lokal, hingga akuntansi lingkungan dan masyarakat adat. Upaya dan konsistensi ini telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa penghargaan nasional. Di antaranya saya menerima Most Impactful kategori dalam ajang Indonesia Presentation Award oleh IEPA tahun 2019. Lalu masuk dalam 30 opini terpilih versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Lalu kemudian penghargaan sebagai generasi bangkit tingkat nasional kategori pejuang sosial dari Kompas dan Lestari di tahun 2023. Saya juga terpilih sebagai 40 Young Leaders terbaik Pertamina Foundation Muda oleh Pertamina Foundation tahun 2023 untuk program Like atau literasi keuangan dan EDIT atau edukasi digital terintegrasi, dan kembali terpilih dalam Best 50 Young Leaders tahun 2025 untuk program LOVE atau Local Food Entrepreneur. Dalam ranah pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah yang menggunakan pendekatan project based learning seperti hukum dan regulasi bisnis, kewirausahaan dan komunikasi, presentasi bisnis, serta digital technologies and accounting. Lewat pendekatan ini, saya mendorong mahasiswa untuk tidak hanya belajar teori, tapi juga menghasilkan karya nyata, seperti aplikasi digital yang telah mendapatkan hak cipta, dan juga bagi hak merek untuk bisnis yang kemudian telah dimiliki oleh mahasiswa. Bagi saya, pengabdian sejati adalah ketika ilmu mampu memberi daya hidup bagi mereka yang tersisih, dan ketika kampus hadir tidak hanya sebagai menara gading, tetapi sebagai ladang pengharapan. Terima kasih. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester dengan menggunakan project based learning untuk mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis ini adalah mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan project based learning yang menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk merancang, menyusun dan mempresentasikan proyek bisnis kuliner dan cenderamata berbahan dasar pangan lokal
dan kerajinan lokal Papua. Mahasiswa akan menetapkan strategi komunikasi bisnis berbasis konsep Purple Co. untuk menciptakan diferensiasi dan daya tarik pasar, sekaligus mengintegrasikan prinsip pemberdayaan orang asli Papua, perlindungan pangan lokal, serta regulasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang berikut adapun subcapaian pembelajaran lulusannya adalah memahami dan menganalisis prinsip-prinsip komunikasi dan presentasi bisnis yang efektif dalam konteks kewirausahaan berbasis lokal Papua. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi bisnis yang inovatif melalui pendekatan Purple Co. untuk memperkenalkan produk kuliner dan kerajinan lokal Papua. Yang ketiga, menerapkan kemampuan presentasi profesional dalam menyampaikan ide bisnis serta meyakinkan dan persuasif di hadapan audiens akademik maupun praktisi. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai pemberdayaan ekonomi orang asli Papua dan perlindungan pangan lokal Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek bisnis. Yang kelima, menganalisis dan memberikan solusi bisnis berbasis regulasi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Yang keenam, berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif dalam menyelesaikan permasalahan nyata melalui proyek bisnis bertema Kobisa Project atau singkatan dari komunikasi bisnis akuntansi project yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mata kuliah ini memang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang konseptual dan keterampilan praktis dalam komunikasi dan presentasi bisnis yang kontekstual, strategis, dan berbasis nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan project-based learning, mahasiswa akan secara aktif merancang, membangun, dan mengkomunikasikan proyek bisnis kuliner dan cindramata khas Papua berbasis pangan lokal dan kerajinan lokal orang asli Papua dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan keberlanjutan. Melalui Kobisa Project atau komunikasi bisnis akuntansi project, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan komunikasi profesional, pemikiran kreatif, serta kemampuan menyusun strategi pemasaran diferensiatif berbasis pendekatan Purple Co. Mahasiswa juga dilatih untuk melakukan presentasi yang efektif, baik dalam format lisan maupun visual, guna menyampaikan ide bisnis kepada publik secara meyakinkan. Mata kuliah ini secara khusus menekankan pentingnya sensitivitas sosial, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, serta penerapan regulasi yang adil dan sesuai konteks Papua. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi komunikator bisnis yang reflektif, inovatif, dan berorientasi pada transformasi sosial ekonomi kerakyatan melalui ide bisnis yang konkret dan berakar pada kearifan. Adapun tahapan atau waktu dari mata kuliah komunikasi bisnis yang menggunakan pendekatan project-based learning, tahapan pertama brainstorming session dan pengantar. Pada tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar komunikasi bisnis, strategi Purple Co, serta nilai ekonomi lokal Papua. Metode pembelajaran pada tahapan pertama ini, kuliah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus lokal yang ada di Papua. Durasinya adalah 2 kali pertemuan. Tahapan yang kedua adalah tahapan identifikasi lapangan dan mitra UMKM. Pada tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan pasar dan menjalani kerjasama dengan pelaku UMKM lokal Papua. Metode pembelajarannya, mahasiswa akan turun melakukan observasi dan wawancara, serta melakukan diskusi secara langsung dengan pelaku UMKM untuk mendapatkan identifikasi awal. Durasinya dilakukan selama 2 minggu. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penyusunan proyek bisnis. Pada tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang proposal bisnis kuliner dan cindramata berbasis pangan lokal, serta menyusun strategi komunikasi pemasaran. Metode pembelajarannya adalah melalui workshop proposal, konsultasi dosen, peer review, dan penyusunan materi visual. Durasinya adalah 2 minggu. Tahapan yang keempat adalah tahapan demo day, tahapan yang kemudian paling lama karena mahasiswa akan mempresentasikan dan memasarkan produk secara mentah dan produk olahan secara langsung di hadapan publik atau komunitas kampus dengan memanfaatkan kontainer booth. Metode pembelajarannya adalah simulasi dan praktek pada kontainer booth dan presentasi produk. Durasinya selama 6 minggu. Tahapan yang kelima, festival kewirausahaan. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan branding produk kuliner dan kerajinan lokal yang kreatif dan membedakan dari produk sejenis. Metode pembelajarannya melalui pameran produk, stand kreatif,
dan durasinya selama 1 minggu. Tahapan yang terakhir ada tahapan evaluasi dan refleksi proyek, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi keberhasilan proyek, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyusun laporan bisnis secara lengkap. Metode pembelajarannya adalah presentasi akhir di dalam kelas, penilaian formatif dan sumatif, refleksi setiap kelompok dan juga individu. Durasinya adalah 1 kali di pertemuan akhir. Pagi untuk kita semua, mahasiswa yang kemudian mengampu mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Yawan Padma, sebagai dosen pengampu untuk kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Sebelum kemudian lanjut ke pertemuan perdana kita pada hari ini, sedikit menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Untuk mata kuliah dan presentasi bisnis ini adalah mata kuliah yang kemudian dirancang dengan pendekatan project based learning, menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk merancang, menyusun dan mempresentasikan proyek bisnis kuliner dan cenderamata berbahan dasar pangan lokal dan kerajinan lokal Papua. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini akan menerapkan strategi komunikasi bisnis berbasis konsep Purple Co. untuk menciptakan diferensiasi dan daya tarik pasar, sekaligus mengintegrasikan prinsip pemberdayaan ekonomi orang asli Papua, perlindungan pangan lokal, serta regulasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, itu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Kenapa kemudian disebut sebagai project based learning? Karena mata kuliah ini tidak hanya menjadi wahana teoritis bagi mahasiswa, di mana kemudian mata kuliah terpusat dan monoton di dalam ruang kelas, tetapi mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa kemudian secara skill dan secara kapasitas betul-betul menjadi mahasiswa yang kemudian memiliki bisnis secara mandiri, sehingga kemudian pendekatan dalam mata kuliah ini disebut project based learning. Nah, di dalam mata kuliah ini ada beberapa subcapaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah kemudian melalui mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Nah, karena kemudian mata kuliah ini pendekatannya project based learning, maka tema utama yang kemudian diangkat dalam mata kuliah ini diberi tema Kobisa Project. Kobisa Project itu sebuah akronim dari komunikasi bisnis akuntansi project. Nah, secara harafiah, Kobisa itu hendak memotivasi mahasiswa bahwa kita pun bisa untuk menginisiasi dan mengaktualisasikan sebuah bisnis pada saat kita masih menjadi mahasiswa. Selain itu, Kobisa juga sekali lagi menjadi singkatan dari komunikasi bisnis akuntansi project. Nah, di dalam mata kuliah ini, referensi utamanya adalah mengkomunikasikan bisnis dengan pendekatan Purple Co., sebuah pendekatan yang kemudian diciptakan oleh seseorang yang bernama Seth Godin. Nanti kita akan bersama-sama lihat. Nah, tahapan dari mata kuliah ini itu berbeda dengan tahapan mata kuliah yang kemudian tidak menggunakan pendekatan project based learning. Sehingga tahapan mata kuliah ini, tahapan pertama disebut brainstorming session dan pengantar. Di tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar komunikasi bisnis, strategi Purple Co., serta nilai ekonomi lokal Papua. Nah, karena disebut brainstorming session dan pengantar, tahapan ini hanya akan dilalui di dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Setelah itu, kita akan masuk di tahapan identifikasi lapangan dan mitra UMKM.
mahasiswa itu akan menganalisis kebutuhan pasar dan menjalin kerjasama dengan satu pelaku UMKM lokal Papua yang akan dijadikan sebagai mitra di dalam membuat produk turunan usaha kalian nantinya. Nah, ini akan dilakukan selama 2 minggu, kunjungan lapangan, observasi, dan wawancara, serta diskusi dengan pelaku UMKM. Setelah itu, kita akan masuk di tahapan penyusunan proyek bisnis. Ini diharapkan menjadi wahana bagi mahasiswa dalam merancang proposal bisnis kuliner yang berbasis pangan lokal, serta menyusun strategi komunikasi pemasaran. Nah, di tahapan ini kalian akan secara mandiri membuat proposal bisnis yang kemudian nantinya menjadi salah satu bagian di dalam proses kalian untuk ikut serta di dalam kewirausahaan tingkat universitas. Yang berikut adalah tahapan Demo Day. Tahapan Demo Day, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan dan memasarkan produk, entah secara mentah. Di 2 minggu pertama kalian akan saya minta untuk menjual produk pangan lokal yang menjadi mitra UMKM, itu pangan lokal mentah. Setelah itu 3 minggu sampai minggu terakhir itu kalian akan menjual produk olahan dari produk mentah yang telah kalian jual. Ini memakan paling lama sekitar 6 minggu. Setelah itu puncaknya kita akan bersama-sama terlibat dalam festival kewirausahaan. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan branding produk kuliner dan kerajinan lokal yang kreatif dan membedakan dari produk sejenis. Ini selama 1 minggu. Nah, presentasi nilai paling tinggi itu ada di tahapan Demo Day dan Festival Kewirausahaan. Setiap kalian berjualan, saya akan mengedarkan yang disebut sebagai lembar monitoring evaluasi harian. Jadi, project based learning itu presentasi nilai paling tinggi kemudian kita dapatkan di 2 tahapan ini, yang kemudian nanti akan dikonversi sebagai nilai ujian akhir semester kalian untuk mata kuliah ini. Itu untuk rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis. Nah, saya akan lanjut untuk materi. Untuk materi pertama, saya meminta partisipasi dari kalian untuk masuk di Mentimeter, menti.com, lalu kemudian masukkan kode 16626835. Akan muncul pertanyaan di perangkat kalian, tujuan dari komunikasi bisnis itu apa? Rumuskan dalam 2 sampai 3 kata. Nah, mohon partisipasi dari kalian 2 sampai 3 menit ke depan untuk mencoba memberi pendapat komunikasi bisnis itu tujuannya sebenarnya apa. Nah, ini brainstorming awal sebelum saya masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Silahkan. Ada beberapa kata kunci yang menarik telah kalian identifikasi. Di antaranya adalah membangun hubungan atau relasi atau menjalin kerjasama yang baik. Jadi tujuan dari komunikasi bisnis itu, esensi utamanya tidak hanya mencoba untuk membangun komunikasi yang tujuan utamanya untuk memperkaya diri sendiri, seperti itu, atau tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, sama persis seperti yang telah kalian coba rumuskan di dalam beberapa kata kunci. Ada yang menyampaikan kolaborasi, ada kerjasama, ada membangun strategi yang baik. Nah, itu kata kunci yang kemudian menjadi aktualisasi utama dari komunikasi bisnis. Sama halnya dengan mata kuliah komunikasi dan presentasi bisnis,
mata kuliah ini diinisiasi tidak hanya serta-merta agar kalian mengkomunikasikan bisnis kalian secara personal, tetapi akan mengkomunikasikan bisnis di dalam tim kerja. Nanti saya akan membagi kalian di dalam tim kerja, lalu kemudian tidak hanya mengkomunikasikan bisnis milik usaha tim kalian, tetapi juga mencoba membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM orang asli Papua. Nah, itu stressing dari tujuan komunikasi bisnis itu sendiri. Nah, terima kasih untuk respon dari kalian semua terkait dengan tujuan dari komunikasi bisnis itu apa. Nah, kita lanjut ke materi setelah brainstorming ini di dalam strategi Purple Co. Nah, Purple Co ini sebenarnya adalah sebuah strategi yang kemudian diciptakan oleh seseorang yang kemudian dikenal sebagai Seth Godin. Seth Godin ini adalah sebuah ahli marketing yang berasal dari Prancis yang menciptakan sebuah strategi bisnis dan dituangkan di dalam buku yang berjudul Purple Co. Seth Godin itu mengatakan bahwa lewat strategi ini, usaha yang kemudian kita akan jalankan akan memiliki nilai tambah karena secara kualitas usaha yang kita jalankan tidak akan membosankan dan akan sangat memungkinkan bahwa usaha yang kemudian kita memiliki ciri khas tertentu. Secara histori, kata Purple Co itu dipilih oleh Seth Godin pada saat kemudian di dalam bukunya ini di bab-bab awal diceritakan bahwa dia memilih kata Purple Co karena mengasumsikan atau sebagai metafora apabila ada sapi yang berwarna ungu maka orang akan lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi singkat cerita, dia dan keluarganya berjalan ke padang rumput seperti itu dan menyaksikan kerumunan sapi ada di padang rumput tersebut. Kemudian menikmati pemandangan tersebut, dia dan keluarganya dan anaknya itu bertanya kepada dia. Pertanyaannya adalah menurut ayah gitu ya, dari kerumunan sapi yang tadi ada di padang rumput, mana sapi yang kemudian paling bagus? Nah, karena kemudian sapi yang ada di situ adalah sapi yang kemudian warnanya dan coraknya sama persis. Kemudian Seth Godin susah untuk menjawab pertanyaan anaknya. Dia lalu kemudian berimajinasi seandainya ada satu sapi dari kerumunan sapi itu yang kemudian memiliki corak dan warna yang berbeda, contohnya adalah warna ungu mungkin seperti itu, dia akan lebih mudah mengingatnya, akan mudah untuk menjawab pertanyaan dari anaknya. Nah, ini sebuah histori kenapa kemudian strategi ini disebut strategi Purple Co. Spirit atau tagline utamanya itu adalah remarkable, menjadikan usaha bisnis kita menjadi luar biasa. Nah, Purple Co strategi itu adalah sebuah konsep pemasaran yang dikenalkan oleh Seth Godin yang menekankan pentingnya remarkable dalam pasar yang penuh persaingan. Idenya sederhana, jika Anda melihat sapi biasa, Anda tidak akan memperhatikannya. Tapi jika Anda melihat sapi berwarna ungu, Anda akan berhenti dan memperhatikannya karena unik dan tidak biasa. Itu yang kemudian disebut sebagai strategi remarkable. Terinspirasi dari strategi tersebut, kemudian lewat mata kuliah komunikasi bisnis akuntansi, strategi ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mengkomunikasikan nilai yang unik dari produk berbasis pangan lokal dan kerajinan Papua secara menonjol dan kreatif. Jadi kekuatan utama dari mata kuliah ini adalah mencoba untuk kembali membumikan pangan lokal dan kerajinan asli Papua. Yang kedua adalah mengintegrasikan data dan laporan akuntansi seperti biaya produksi, margin keuntungan, laporan arus kas sederhana. Nah, lewat mata kuliah ini sebenarnya secara tidak langsung kalian mencoba untuk mempraktekkan beberapa mata kuliah yang sebelumnya kalian telah pelajari. Akuntansi biaya, pengantar akuntansi, dan lain sebagainya. Yang berikut mengembangkan personal branding dan identitas bisnis berbasis pada keunikan budaya Papua yang disampaikan dengan cara yang menarik dan profesional. Dalam proyek ini, Purple Co strategi diterapkan dengan membuat produk yang berbeda dan autentik. Misalnya, ada yang akan membuat kue berbahan dasar sagu dengan kemasan
kemasan modern. Packagingnya dibuat semenarik mungkin karena salah satu output dari mata kuliah ini adalah kalian diminta untuk membuat hak merek dagang. Lalu kemudian kalau berbicara kerajinan tangan, karena tidak hanya kuliner tapi kerajinan tangan, ada juga tas dari Noken yang dikombinasikan dengan desain yang kontemporer. Yang berikut menggunakan narasi akuntansi dalam storytelling produk. Salah satu strategi yang kemudian penting di dalam membangun emosi dengan calon pelanggan kita. Yang berikut mengkomunikasikan keunikan dalam setiap platform promosi. Kita masuk ke dalam intisarinya mengenai Kobisa Project. Produk usaha dampingan yang nanti kalian akan menjadikan mitra itu adalah pelaku usaha orang asli Papua yang menjual pangan lokal Papua. Khusus untuk kegiatan menjual pangan mentah dan produk turunan, kita sebut sebagai para Papua. Pasar rakyat, pangan rakyat Papua. Yang kedua, di dalam tahapan demo day, mahasiswa akan menjual produk usaha dampingan pada kontainer booth. Berikut produk usaha mahasiswa. Yang pertama, bahan baku produk mahasiswa berasal dari produk usaha dampingan. Yang kedua, packaging produk mahasiswa didominasi warna ungu karena kemudian kita menggunakan strategi Purple Co dan terdapat logo Kobisa Project dan logo Uncen. Yang ketiga, setiap tim harus membuat banner pemasaran, komunikasi bisnis yang berisikan nama produk dan tagline produk. Output yang kalian hasilkan adalah flyer digital dan banner kelompok dampingan. Flyer ini dibuat semenarik dan membuat banner pemasaran yang berisikan produk dampingan dan rencana produk milik mahasiswa. Output yang kedua, produk usaha dampingan dan produk usaha mahasiswa yang dikembangkan dari pelaku usaha orang asli Papua. Nah, setiap tim nanti di dalam tahapan demo day akan diberikan waktu jualan sebanyak 2 kali pada kontainer booth dan 1 kali jualan pada festival kewirausahaan. Output akhirnya juga kalian akan membuat essay tentang Kobisa Project. Nah, ini timeline kita bersama. Bagian timnya seperti ini, satu tim terdiri dari maksimal 5 orang. Tidak boleh bias gender sehingga kemudian harus adil, ada perempuan dan laki-laki di dalamnya. Tidak boleh diskriminatif, hanya didominasi oleh non-Papua atau semua Papua, tapi harus berbaur. Yang tidak aktif 1 kali dalam proses persiapan sampai pelaksanaan akan langsung diberikan nilai E seperti itu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suci dari kelas 4B. Izin bertanya, ini kan kami berjualan membantu mau Papua atau penjual lokal Papua ya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak bagaimana strategi komunikasi seperti apa yang bisa kami lakukan agar penjual lokal merasa dilibatkan Pak? Baik, terima kasih Suci. Pertanyaan yang bagus. Nah, memang spirit utama dari mata kuliah ini adalah memberdayakan pelaku usaha orang asli Papua dan juga memberdayakan pangan lokal. Di Kota Jayapura itu ada sebuah perda yang kemudian diinisiasi oleh pemerintah, Perda nomor 10 tahun 2018. Bunyinya adalah pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua dan pangan lokal. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana strategi kita di dalam membangun kepercayaan dengan pelaku usaha orang asli Papua agar mereka merasa dilibatkan. Yang pertama tentunya adalah pada saat kita turun lapangan di dalam tahapan identifikasi, kita mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan mereka terlebih dahulu. Ini hal yang kemudian penting untuk kalian terapkan nantinya di dalam proses identifikasi awal. Tapi kemudian komunikasi yang baik perlu disampaikan secara jelas kepada mereka bahwa kami ada tugas dari kampus. Tugas ini kemudian akan melibatkan mama sebagai mitra utama. Kami kemudian akan menjadikan pangan lokal yang mama mereka jual ini sebagai produk, sebagai bahan dasar dari produk yang kami akan olah. Yang berikut lagi adalah kalian harus meyakinkan kepada mereka bahwa sebelum mengolahnya menjadi produk turunan, kalian akan membantu mereka menjual pangan lokal secara mentah di kampus. Begitu ya Suci, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan ada yang lain selain Suci? Saya Bapak. Oke, silakan. Nama saya Adelia dari kelas 4B. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi bisnis yang efektif, Pak? Baik, terima kasih Adelia Ruru atas pertanyaannya. Strategi untuk mengembangkan komunikasi bisnis yang efektif tentu ada banyak cara. Salah satunya adalah strategi yang kemudian di dalam buku Seth Godin itu disebut storytelling. Adalah sebuah strategi di mana kita mencoba menggugah emosional para calon pelanggan kita dengan bercerita, membangun simpati bahkan empati. Begitu bisa dipahami
dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi yang bertanya, mulai ya. Menurut Seth Godin, Purple Co adalah metafora untuk pertanyaan nomor 2, benar atau salah. Strategi Purple Co mendorong pelaku bisnis untuk menciptakan hal-hal luar biasa yang berbeda dari kebanyakan. Strategi pemasaran yang digunakan dalam Kobisa Project mengacu pada konsep. Benar atau salah? Salah satu ciri penting dalam Kobisa Project adalah adanya kolaborasi dengan pelaku UMKM lokal Papua. Pertanyaan nomor terakhir. Salah satu tujuan dari demo dalam Kobisa Project adalah menjual dan memperkenalkan produk lokal hasil olahan mahasiswa secara langsung. Selamat untuk Nabila yang kemudian menjadi juara 1. Terima kasih untuk partisipasi dari kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.